Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dan berjumpa kembali dengan Pak Iman yang mengampu materi matematika. Sebelum materi kami sajikan atau memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kami sampaikan nanti bisa berguna dan bermanfaat. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal sholihin. Anak-anak sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di rumah pada sehat semuanya. Untuk materi yang pertama ini akan kami bahas, yaitu mengenai bilangan berpangkat. Jadi untuk itu terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan bilangan berpangkat. Yang pertama nanti kita bahas mengenai bilangan berpangkat positif. Jadi untuk bilangan berpangkat itu sendiri sebenarnya adalah merupakan suatu perkalian dari suatu bilangan yang berulang. Jadi misalnya di situ nanti ada bilangan berpangkat sebagai gambaran. Misalnya ada bilangan A dipangkatkan dengan N, maka bilangan A itu dinamakan bilangan pokok dan N itu adalah pangkatnya. Maka hasilnya adalah A kali A sebanyak N kali. Sehingga bisa dikatakan bahwa bilangan berpangkat itu merupakan perkalian yang berulang. Sebagai contoh, yang pertama, misalnya ada 2 pangkat 3, maka hasilnya sama saja dengan 2 kali 2 kali 2, yaitu 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali, sehingga hasilnya sama dengan 8. Yang kedua, misalnya contohnya bilangan negatif 3 dipangkatkan 5, sama saja dengan mengalikan negatif 3 itu sebanyak 5 kali. Negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Hasilnya adalah negatif 243. Contoh yang ketiga, misalnya ada bilangan K pangkat 9. Juga hasilnya sama dengan K kali K sebanyak 9. Contoh berikutnya, misalnya di situ ada bilangan berpangkat dirubah dalam bentuk perkalian. Misalnya ada 7K pangkat 3. Kalau dirubah dalam bentuk perkalian menjadi 7 kali K kali K kali K. Yang berikutnya 3M pangkat 4, maka hasilnya menjadi 3 kali M kali M kali M kali M. Itu merupakan bilangan berpangkat yang dirubah menjadi suatu perkalian. Yang kedua,
yaitu sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Yang pertama, mengenai perkalian bilangan berpangkat. Pada perkalian bilangan berpangkat berlaku sifat, misalnya A pangkat M kali A pangkat N, maka hasilnya menjadi A pangkat M ditambah N. Jadi bila bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, jika dikalikan maka hasil pangkatnya ditambahkan. Contoh yang pertama, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Bilangan pokoknya sama 2, sehingga hasilnya menjadi 2 pangkatnya yang dijumlahkan, yaitu 3 ditambah 4, sehingga menjadi 2 pangkat 7. Contoh yang kedua, negatif 5 pangkat 4 kali negatif 5 pangkat 2. Hasilnya menjadi negatif 5 pangkat 4 ditambah 2, menjadi negatif 5 pangkat 6. Contoh yang ketiga, 4B pangkat 3 kali 3B pangkat 2. Maka hasilnya menjadi 4 kali 3 dikalikan B pangkat 3 ditambah 2, menjadi 12 B pangkat 5. Yang kedua, yaitu pembagian bilangan berpangkat. Jika ada bilangan yang berpangkat, bilangan pokoknya sama, kemudian dibagi, maka akan berlaku sifat A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi pangkatnya yang dikurangi. Sebagai contoh, misalnya yang pertama, hitunglah 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 5. Bilangan pokoknya sama-sama 2, sehingga tinggal pangkatnya saja yang dikurangi. 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 5, hasilnya menjadi 2 pangkat 9 dikurangi 5, menjadi 2 pangkat 4. Jadi ulangi lagi, pangkatnya saja yang dikurangi. Jadi 2 pangkat 9 dikurangi 2 pangkat 5, maka hasilnya menjadi 2 pangkat 9 dikurangi 5, yaitu sama dengan 4. Jadi 2 pangkat 4. Contoh yang kedua, tentukan hasil yang paling sederhana dari
24K pangkat 45 dibagi 8K pangkat 30. Maka kita hitung dulu, 24 dibagi 8 yaitu 3, maka tinggal K pangkat 45 dikurangi dengan 30, maka hasilnya menjadi 3K pangkat 45 dikurangi 30 menjadi 3K pangkat 15. Yang ketiga, perpangkatan bilangan berpangkat. Artinya bila ada suatu bilangan yang berpangkat, kita pangkatkan lagi, maka hasilnya adalah bilangan pangkatnya atau pangkatnya itu yang dikalikan. Misalnya ada A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka hasilnya adalah A pangkat M kali N. Saya ulangi lagi, kalau ada bilangan A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka hasilnya adalah A pangkat M kali N. Contoh yang pertama, tentukan hasil dari 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, maka hasilnya menjadi 2 pangkat 3 kali pangkatnya yang satunya 2, menjadi 2 pangkat 3 kali 2, yaitu 2 pangkat 6. Kalau dihitung hasilnya menjadi 64. Contoh yang kedua, tunjukkan hasil yang paling sederhana dari R pangkat 2 dipangkatkan lagi 4. Maka pangkatnya saja yang dikalikan menjadi R pangkat 2 kali 4 menjadi R pangkat 8. Contoh yang ketiga, misalnya 3N pangkat 2 dipangkatkan 5 menjadi 3 dipangkatkan 5, N dipangkatkan 2 kali 5, maka hasilnya menjadi 3 pangkat 5 N pangkat 10 atau 243 N pangkat 10. Yang terakhir, yang keempat, yaitu bilangan berpangkat 0. Pada setiap bilangan berpangkat dengan 0, hasilnya selalu sama dengan 1. Atau A pangkat 0 itu selalu sama dengan 1. Dengan A tidak sama dengan 0. Contohnya, hitunglah 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4.
karena bilangan berpangkat yang dibagi, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangi. Sehingga hasilnya menjadi 3 pangkat 4 dikurangi 4, hasilnya sama dengan 3 pangkat 0. Dan apabila dihitung dengan cara yang lain, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4, kita hitung 3 pangkat 4 hasilnya 81. Dibagi dengan 81, maka hasilnya sama dengan 1. Maka dengan dua cara itu 3 pangkat 0 itu juga sama dengan 1. Karena 1 maupun 3 pangkat 0 itu adalah sama-sama dari hasil 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 4. Demikian penjelasan dari kami untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa dipahami dan dimengerti. Untuk tugasnya nanti terlampir. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.